Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang muatan IPA. Ada dua hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tentang penyebab gangguan pernafasan. Yang kedua, penyakit pernafasan pada manusia. Pertama, kita akan belajar tentang penyebab gangguan pernafasan manusia. Ada 3 faktor yang menyebabkan. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik adalah adanya kelainan pada organ pernafasan manusia sejak lahir. Contohnya, bayi yang lahir secara prematur, maka sebagian besar akan mengalami kelainan pada paru-paru. Atau juga bisa terjadi pada penyakit asma, yaitu penyempitan organ pernafasan pada bronkusnya. Yang kedua adalah faktor penyakit. Faktor ini terjadi karena adanya virus atau kuman yang menyebabkan organ pernafasan kita menjadi sakit. Contohnya yaitu influenza, asma, bronkitis, dan lain sebagainya. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Udara di lingkungan menjadi tercemar karena bahan-bahan yang berbahaya atau bahkan yang beracun. Contohnya adalah asap pabrik, asap rokok, asap kebakaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita belajar tentang penyakit pernafasan manusia. Ada banyak penyakit yang akan kita pelajari, di antaranya yang pertama yaitu asma. Penyakit ini disebabkan karena adanya penyumbatan saluran pernafasan akibat alergi atau kelainan pada organ pernafasan paru-paru. Gejala awal asma, dada terasa sesak, batuk, nafas terasa berat, dahak sulit keluar, dan nafas berbunyi. Gejala berat pada penyakit asma yaitu sianosis atau kulitnya kebiruan di sekitar mulut, sesak nafas, sulit tidur, batuk hebat, dan kesadaran menurun. Apa yang dilakukan untuk mengobati penyakit asma? Yang pertama bisa menggunakan inhaler. Yang kedua, minum obat dari dokter dan menghindari alergi-alergi yang bisa menyebabkan penyakit asma kambuh. Yang kedua adalah emfisema. Paru-paru pada penyakit ini mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Akibat yang ditimbulkan adalah sesak nafas yang begitu berat. Pengobatannya, minum obat dari dokter, menghindari asap rokok, pola hidup sehat, dan olahraga teratur. Yang ketiga adalah kanker paru-paru. Penyakit ini terjadi karena adanya pertumbuhan sel yang tidak terkendali di paru-paru manusia. Gejalanya batuk terus-menerus, batuk berdahak, berat badan menurun, dan nyeri di bagian dada. Pengobatannya adalah dengan kemoterapi, radioterapi, pola hidup sehat, hindari asap rokok, dan olahraga teratur. Yang keempat, penyakit influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza atau yang kita kenal dengan sakit flu. Gejala pada penyakit ini bersin-bersin, sakit kepala atau pusing, demam, hidung tersumbat, dan badan terasa letih. Pengobatannya yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, minum obat dari dokter, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Penyakit yang kelima yaitu bronkitis. Penyakit ini terjadi pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejala yang ditimbulkan yaitu demam, batuk berdahak, dan sesak nafas. Pengobatan untuk penyakit ini, minum obat dari dokter, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi.
Penyakit yang keenam adalah TBC. Kita kenal dengan istilah tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus Mycobacterium tuberculosis yang bisa menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus manusia. Gejala yang ditimbulkan adalah sering batuk, batuk berdarah pada pasien yang berat, nafas terengah-engah, demam, dan berat badan menurun. Pengobatan untuk penyakit ini, minum obat dari dokter minimal 6 bulan. Yang ketujuh, kita kenal dengan penyakit laringitis. Penyakit ini disebabkan oleh penggunaan pita suara yang berlebihan atau bisa juga terjadi karena adanya infeksi pada pita suara. Gejala yang ditimbulkan adalah suara serak. Pengobatannya, kita bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum obat dari dokter, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Penyakit yang kedelapan adalah faringitis. Penyakit ini disebabkan akibat infeksi virus atau kuman atau juga bisa alergi pada tenggorokan. Gejala yang ditimbulkan yaitu demam dan susah menelan. Pengobatan untuk penyakit ini, minum obat dari dokter, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat dan bergizi, hindari alergi. Penyakit yang kesembilan adalah pneumonia. Penyakit ini disebabkan oleh akibat infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae sehingga akan membuat alveolus akan terisi oleh cairan. Gejala yang ditimbulkan batuk berdahak, batuk berdarah, demam, mengeluarkan dahak yang kental yang bercampur dengan darah. Untuk pengobatan pada penyakit ini harus minum obat dari dokter. Pada kali ini, Ibu menampilkan beberapa gambar yang terkait dengan penyakit organ pernafasan manusia. Yang pertama, kita amati yuk gambar yang kiri atas, penderita pneumonia. Pada penderita pneumonia, kita lihat alveolus mereka terisi oleh cairan. Hal ini terjadi karena infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Yang kedua adalah emfisema, kiri bawah. Pada pembuluh darah paru-paru penyakit emfisema yang berisi udara, coba Nana lihat yang di bagian bawah, yang bagian atas adalah pembuluh darah pada paru-paru yang orang normal, yang di bawah adalah penderita emfisema. Untuk kanker paru-paru, adanya pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada paru-paru. Yang di sebelah kiri adalah paru-paru sehat, yang di sebelah kanan paru-paru yang sudah tumbuh sel kankernya. Yang gambar terakhir adalah terkait dengan bronkitis. Coba kita lihat, pada cabang batang tenggorokan penderita bronkitis akan terlihat adanya infeksi. Tergambarkan di situ warnanya kuning. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah paru-paru atau bronkitis normal pada orang yang sehat. Selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit asma. Yuk kita lihat bersama para penderita penyakit asma. Yang di sebelah kanan kita lihat organ pernafasannya mengalami penyempitan. Nah, hal inilah yang menyebabkan para penderita asma mengalami kesulitan bernafas atau bahkan bernafasnya keluar bunyi. Pada gambar yang sebelah kiri itu adalah organ pernafasan orang yang sehat ataupun normal, tidak mengalami penyempitan. Untuk yang gambar di bawah itu adalah salah satu obat para penderita penyakit asma yang kita kenal dengan istilah inhaler. Gambar yang terakhir yaitu tentang penderita TBC atau tuberkulosis. Virus Mycobacterium tuberculosis yang ada di udara masuk ke dalam sistem pernafasan manusia dan sampailah pada alveolus. Nah, virus ini akan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Pada penderita TBC yang tidak berobat bisa mengakibatkan hal yang paling membahayakan, yaitu kematian. Alhamdulillahirobbilalamin. Belajar kita pada
hari ini telah usai. Hari ini kita belajar tentang dua hal. Yang pertama, penyebab penyakit organ pernafasan manusia, dan yang kedua adalah penyakit pada organ pernafasan manusia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk anak-anakku semuanya, menjadi ilmu yang senantiasa manfaat dan barokah. Tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun, bahagia selalu dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.